Rasa takut, khawatir, cemas, aduh, kita semua pasti pernah kan merasakannya. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain buat menghadapi semua itu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng sebuah pendekatan yang berdasar pada iman untuk mengelola emosi-emosi yang kadang terasa berat banget ini. Cerita kita kali ini dimulai dari sesuatu yang mungkin akrab banget buat sebagian dari kita. Sebuah panggilan telepon yang nggak terduga yang langsung bikin perut mules. Ya, ini adalah momen yang jadi pemicu rasa takut kehilangan pekerjaan. Sebuah perasaan yang bakal jadi pusat dari seluruh pembahasan kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bedah topik ini dalam 5 bagian. Mulai dari sebuah kisah nyata, lalu kita coba definisikan sebenarnya apa sih yang kita rasain, kita cari akarnya dari mana, terus kita lihat narasi penawarnya, dan terakhir kita bahas strategi praktisnya. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat dulu kisah nyata yang jadi latar belakang semua ini. Sebuah krisis pribadi yang bikin perasaan abstrak seperti khawatir itu jadi terasa nyata banget. Jadi semua berawal di hari Senin dari satu panggilan telepon aja. Nah, rasa cemas itu terus numpuk, hari demi hari, sampai puncaknya di hari Kamis, waktu pertemuan penentuan itu tiba. Kita bisa lihat kan, gimana ketidakpastian bisa mengubah hari-hari biasa jadi seminggu yang penuh tekanan. Oke, untuk bisa mengatasi perasaan-perasaan ini, kita perlu kenal dulu sama mereka. Takut, khawatir, cemas, kedengarannya kan mirip-mirip ya, tapi ternyata sumbernya itu beda. Yuk, kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah rasa takut. Anggap aja ini respons instan terhadap ancaman yang ada di depan mata. Kayak alarm internal tubuh kita yang tiba-tiba bunyi kencang. Selanjutnya, ada kekhawatiran. Nah, kalau ini digambarkan sebagai pikiran cemas yang muter-muter terus tentang masalah yang mungkin terjadi. Ini nih yang bikin kepala kita isinya gimana kalau nanti. Terus-terusan. Dan yang terakhir kecemasan. Ini bisa dibilang kekhawatiran level selanjutnya, level tegangnya dinaikin dikit. Jadi ini kondisi stres yang lebih intens, di mana ketidakpastian itu jadi bensin buat emosi kita, bikin kita gelisah luar biasa. Jadi, ini dia nih bedanya yang paling penting. Rasa takut itu soal sekarang, sementara kekhawatiran dan kecemasan itu hidupnya di masa depan. Paham soal ini tuh kuncinya loh. Karena cara kita nanggepin ancaman nyata di depan mata pasti beda dong sama cara kita nenangin pikiran yang terus-terusan mikirin bagaimana jika. Oke, setelah kita tahu apa yang kita rasakan, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa? Dari mana sih datangnya rasa takut yang bisa begitu kuat ini? Yuk kita coba telusuri akarnya. Dan ternyata sumbernya tuh umum banget. Takut sama penilaian orang lain, cemas soal masa depan, khawatir soal duit dan kesehatan. Ini adalah ketakutan-ketakutan universal yang kayaknya nyambung banget ya sama kita semua. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum argumen intinya dengan pas. Di satu sisi, terlalu khawatir sama omongan orang itu bisa jadi jebakan. Di sisi lain, menaruh kepercayaan pada Tuhan digambarkan sebagai sumber rasa aman dan perlindungan. Kontras banget kan? Setelah kita paham masalahnya, kita tahu akarnya, sekarang kita sampai di titik baliknya. Kita beralih ke bagian solusi. Teks ini menawarkan sebuah narasi tandingan, sebuah pergeseran fokus dari cuma mendiagnosis penyakit ke resep penyembuhannya. Dan solusinya dimulai dengan janji yang sangat kuat ini. Ini disajikan sebagai jawaban langsung untuk perasaan takut dan cemas kita. Jadi, ini bukan sekedar saran sabar ya, tapi sebuah proklamasi yang tegas. Dan ini bukan pesan yang cuma muncul sekali-sekali, perintah kayak jangan takut ini ternyata diulang lebih dari 100 kali di dalam Alkitab. Frekuensi sebanyak ini nunjukin betapa penting dan sentralnya pesan tersebut. Oke, teorinya kedengaran bagus, tapi gimana cara kerjanya di kehidupan nyata? Nah, sekarang mari kita lihat kerangka kerja praktis yang ditawarkan untuk menerapkan janji-janji ini di tengah kepanikan kita sehari-hari. Ide utamanya adalah mengubah cara kita memandang Tuhan. Bukan lagi sebagai konsep yang jauh di atas sana, tapi sebagai sebuah menara perlindungan yang kokoh, yang bisa kita datangi kapan saja untuk merasa aman. Prosesnya dipecah jadi 3 langkah yang sangat praktis. Pertama, akui aja rasa takutnya, jangan disangkal. Kedua, bingkai ulang situasinya dengan mengingat siapa Tuhan itu bagi kita. Dan ketiga, istirahatlah. Caranya, dengan secara sadar mengganti pikiran-pikiran cemas dengan janji-janji yang spesifik. Ini bukan cuma pasrah, tapi sebuah latihan mental yang aktif. Dan ini nyambung lagi ke cerita di awal tadi. Penulis menggunakan kerangka kerja 3 langkah ini untuk menemukan kedamaian, bahkan sebelum dia tahu hasilnya gimana.
fokusnya benar-benar bergeser dari besarnya masalah ke besarnya janji yang dia pegang. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup provokatif untuk kita renungkan bersama. Di saat-saat kita lagi cemas, saat semua serba tidak pasti, fokus kita sebenarnya lari kemana? Ke masalahnya atau ke sebuah janji yang jauh lebih besar?